sesuatu yang tapi terkadang dia digunakan untuk sesuatu yang jamak, dan khususnya pada jamak taksir li ghairil aqil. Contoh, hadza baitun. Ini adalah buyutun. Ini adalah rumah-rumah. Ya, buyut itu jamak dari kata baitun. Nah, di situ ini gampang ini sebenarnya, hanya mengubah kata isyaratnya saja ya. Bentuk jamaknya sudah ada di dalam kurung. Mungkin ini juga untuk mempermudah siapa saja yang belajar menggunakan kitab ini ketika masuk dalam pembahasan jamak, dia tidak perlu lagi mencari-cari di dalam kamus. Karena sekali lagi sebenarnya untuk mengetahui bentuk jamak ini kita harus kembali ke dalam kamus. Apalagi jamak itu adalah jamak taksir li ghairil aqil. Afwan, jamak taksir ya secara umum. Karena seorang itu tidak bisa menebak-nebak ya jamak taksir itu. Dia harus kembali kepada kamus, kembali kepada kamus bahasa Arab. Baik, nomor 1 silakan. Sepertinya hanya 2 saja ya pesertanya, jadi bergantian saja, Mas. Tafadhol. Mulai Hadza dari najmun. Hadza Naam. najmun. Hadhihi nujumun. Ini Ya, bintang-bintang. bentar. Nomor 2, silakan. Silakan Ukhti Dewi. Apa itu? Hadza. Hadza darsun, hadhihi durusun. Ini Naam. pelajaran-pelajaran. Naam. Mumtaz. Nomor 3 selanjutnya. Hadza qalamun. Hadhihi aqlamun. Ini pena-pena. Mumtaz. Nomor 4, silakan. Hadza babun, hadhihi abwabun. Ini pintu-pintu. Naam. Nomor 5, silakan. Hadza nahrun. Hadhihi anharun. Ini sungai-sungai. Mumtaz. Nomor 6, silakan. Hadza jabalun, hadhihi jibalun. Ini gunung-gunung. Naam. Nomor 7. Hadza kalbun. Hadhihi kilabun. Ini anjing-anjing. Mumtaz. Nomor 8. Hadza bahrun, hadhihi biharun. Laut. Mumtaz. Nomor 9. Hadza kitabun. Hadhihi kutubun. Ini kitab-kitab. Naam. Nomor 10. Hadza himarun, hadhihi humurun. Ini keledai-keledai. Naam. Nomor 11. 11. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadhihi sururun. Ini tempat tidur. Naam. Nomor 12. Silakan. Hadza daftarun, hadhihi dafatiru. Ini buku catatan. Iya. Iya, enggak apa-apa, betul. Nomor 13, silakan. Hadza maktabun. Hadhihi makatibu. Ini meja-meja. Meja ya. Meja juga bisa diartikan Meja bangku. kantor juga boleh ya. Oh ya, naam, kantor bisa Ya, juga. ataupun ini perkantoran ya. Nomor 14. Hadza fundukun, hadhihi fanadiqu. Ini perhotelan. Nah, ini hotel-hotel ya. Oke. Ya, oke. Sebenarnya nggak masalah ya menerjemahkan ini hotel saja kalau kita sudah mengetahui itu bentuk jamak. Hanya di sini untuk membedakan saja ya. Jadi hotel-hotel ya, kemudian kitab-kitab, laut-laut ya. Itu hanya membantu saja dalam memahami mana bentuk jamak dan juga mana bentuk mufrad. Silakan nomor 15. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Ini jam-jam. Nah, nomor 16. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Nah, Ini mobil-mobil.
Hadhihi ta'iratun, hadhihi ta'iratun. Ini Nah, pesawat-pesawat. mumtaz. Nomor 18. Dzalika najmun, tilka nujumun. Itu bintang-bintang. Mumtaz. Nomor 19. Tilka sayyaratun, tilka sayyaratun. Itu mobil-mobil. Mumtaz. Ya, jadi itu penggunaan hadza dan hadhihi ya, dzalika ataupun tilka ya. Kemudian tentu di situ juga setelah kita membaca bentuk jamak dari masing-masing kata yang ada dalam latihan kedua itu, ya kita juga diminta untuk menghafalkannya ya. Dan ini juga akan terus terulang. Seorang itu tidak hanya menghafal bentuk mufradnya saja. Makanya nggak salah itu saya pernah singgung juga ketika kita menghafal kosakata, khususnya lagi kosakata isim ya, kata benda, maka semestinya kita itu menghafal misalnya kolamun, aklamun, pulpen misalnya ya. Kitabun, kutubun, buku, daftarun, dafatiru, buku catatan, jabalun, jibalun, gunung, nahrun, anharun, sungai, babun, abwabun, pintu, darsun, durusun, pelajaran. Jadi dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Adapun bentuk musannanya, bentuk bermakna duanya itu gampang ya. Cara membuatnya juga gampang. Karena untuk bentuk jamak ini kita tidak bisa artinya tidak bisa buat sendiri gitu. Jadi harus dikembalikan kepada kamus bahasa Arab ataupun kepada penggunaan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Ya, nggak bisa kita buat-buat misalnya najmun. Semestinya jamaknya adalah nujumun. Kita katakan anjamun misalnya. Ya, atau nijamun. Ya, kecuali kalau memang di sana ada bentuk jamak lagi yang lain. Ya. Nah, tapi seperti itu ya. Kita nggak bisa buat-buat. Baik. Jadi harus dihafalkan. Ya, latihan yang ketiga, perintahnya adalah asyir ilal asma'il atiyah bismi isyaratin munasibin lil qarib. Isyaratkanlah kepada isim-isim berikut ini dengan kata isyarat yang sesuai yang digunakan untuk sesuatu yang dekat. Nah, di situ dalam kurung menggunakan hadza atau hadihi atau haula. Nah, itu kita melihat kata yang diisyaratkan ya. Lihat kata yang diisyaratkan. Kapan dia menggunakan hadza, kapan dia menggunakan hadihi, kapan menggunakan haula. Nah, silakan nomor 1. Tafadhal. Haula'i rajulun. Afwan, hadza rajulun. Ini pemuda. Nah, hadza rajulun ini pemuda. Mumtaz. Nomor 2. Silakan. Dewi. Itu bacanya rijalun. Rijalun. Ini para pemuda. Kata isyaratnya apa? Haula'i. Naam. Haula'i rijalun. Ini adalah Para para pemuda. Nah, silakan. Hadza kalbun. Ini anjing. Nah, ini seekor anjing. Nomor 4. Hadhihi kilabun. Ini anjing-anjing. Nah, mumtaz. Ya, hadihi ya, menggunakan hadi. Karena kilab itu jamak taksir li ghairil akil. Nomor 5. Hadhihi durusun. Ini pelajaran-pelajaran. Mumtaz. Nomor 6. Haula'i mudarrisuna. Ini adalah guru-guru atau para pengajar. Para pengajar atau para guru. Haula'i akhwati. Ini saudari-saudariku. Mumtaz. Nomor 8. Hadhihi aqlamun. Ini pulpen-pulpen. Mumtaz. Nomor 9. Hadza kitabun. Ini satu buah kitab. Nah, Buah kitab. kan. Nomor 10. Hadhihi sayyaratun. Ini mobil-mobil.
Mumtaz. Nomor 11. Hadhihi sayyaratun. Ini sebuah mobil. Mumtaz. Nomor 12, silakan. Hadza himarun. Ini keledai. Mumtaz. Selanjutnya nomor 13. Hadhihi kutubun. Ini kitab-kitab. Mumtaz. Nomor 14. Hadhihi humurun. Ini keledai-keledai. Mumtaz. Nomor 15. Hadhihi ainun. Ini sepasang mata. Mumtaz. Nomor 12. Hadhihi tabibatun. Ini Pak dokter. 6. Ini dokter. Nomor 17. Haula'i tabibatun. Mereka ini para dokter. Mumtaz. Ya, jadi kita bisa ya membedakan kapan menggunakan hadza, hadhihi, dan haula. Ya, jazakumullah khair. Selanjutnya kita pindah ke latihan yang keempat. Asyir ilal asma'il atiyah bismi syaratin munasibin bil ba'id. Isyaratkanlah kepada isim-isim berikut ini dengan kata isyarat yang sesuai yang digunakan untuk sesuatu yang jauh. Di situ ada zalika, ada tilka, ada ulaika. Ya, kalau yang latihan ketiga ya itu mengisyaratkan kepada sesuatu yang jaraknya dekat, sedangkan latihan keempat ini mengisyaratkan kepada sesuatu yang jaraknya jauh dengan menggunakan zalika, tilka, dan ulaika. Nah, silakan. Langsung nomor 1. Dzalika talibun. Itu Hmm, seorang pelajar. bentar. Nomor 2. Ulaika tulabun. Itu para pelajar. Bentar. Nomor 3. Dzalika najmun. Itu bintang. Bentar. Nomor 4. Tilka nujumun. Itu bintang-bintang. Bentar. Nomor 5. Tilka bintun. Itu seorang anak perempuan. Bentar. Nomor 6. Ulaika banatun. Itu anak-anak perempuan. Mumtazah. Nomor 7. Tilka darajatun. Itu Hmm. satu unit sepeda. 6. Bentar. Nomor 8. Tilka darajatun. Itu sepeda-sepeda. Mumtaz. Nomor 9. Dzalika sarirun. Itu tempat tidur. 6. Mumtaz. Nomor 10. Itu tempat tidur. Mumtaz. Nomor 11. Tilka dajjajatun. Itu seekor ayam. Mumtaz. Nomor 12. Tilka mudarrisatun. Itu para guru. Para guru. Nomor 12. Tilka mudarrisatun. Itu mudarrisah, bukan jamak ya. Oh iya, itu guru. Nah, itu guru, seorang guru. Ya. Nah, nomor 13. Ulaika mudarrisatun. Mereka itu para guru. Nah, jadi nomor 13 itu bentuk jamak dari yang nomor 12. Nomor 14, silakan. Dzalika hajun. Itu haji. Ya. Itu orang yang berhaji. Oh, itu orang yang Jumlahnya 1 ya. Nah, nomor 15. Ulaika hujjajun. Mereka itu para jamaah haji. Bentar, nomor 16. Dzalika masjidun. Itu masjid. Nomor 17. Tilka sayyaratun. Itu mobil-mobil. Mumtaz. Baik. Tadi penggunaan zalika, tilka, dan ulaika. Ya, intinya sudah bisa ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Di situ ada 4 poin ya. Asmaul isyarah lil qaribil akil. Kemudian nomor 2 asmaul isyarah lil ba'idil akil. Dan nomor 3 asmaul isyarati lil qaribil ghairil akil. Dan nomor 4 asmaul isyarati lil ba'idi ghairil akil. Nah, yang pertama asmaul isyarah lil qaribil akil. Kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang dekat berakal. Ya, jadi sesuatu yang dekat dan berakal ya. Jadi di sini
selain dia dibedakan antara jarak yang jauh sama yang dekat, ya dia juga di sini dibedakan antara mana yang berakal dan mana yang tidak berakal. Nah, untuk sesuatu yang dekat dan berakal, perhatikan di situ lihat hadza talibun. Ya, hadza talibun. Ini adalah seorang siswa. Ya, itu untuk mudzakkar ya. Mudzakkar jumlahnya satu, jaraknya dekat dan berakal. Ini adalah seorang siswa. Kemudian hadhihi talibatun. Ini adalah seorang siswi. Ya, menggunakan hadhihi ya. Talibah ya. Hadhihi talibatun. Karena apa? Sesuatu yang dekat, jumlahnya satu, kemudian muannas, dan dia berakal. Oke, perhatikan baik-baik. Kemudian yang di sebelah haula'i tullabun. Untuk haula'i tullabun. Tadi ya. Haula'i tullabun. Ini adalah para siswa. Nah, tullab, sekali lagi tullab. Tullab itu adalah jamak taksir lil akil, jamak taksir yang berakal. Maka dan dia sesuatu yang dekat ya di sini, sesuatu yang dekat, jaraknya dekat, kemudian berakal, kemudian bentuknya jamak. Ya, bentuknya jamak. Maka dia menggunakan haula'i. Haula'i tullab. Selanjutnya yang di bawah ya, haula'i thalibatun. Haula'i thalibatun. Ini adalah para siswi. Nah, di situ kata isyaratnya adalah haula digunakan untuk sesuatu yang jaraknya dekat, kemudian bentuknya jamak, ya kata yang diisyaratkan itu jamak, ya kemudian jamak taksir lil akil ya, dan dia berakal, ya, dan dia muannas, ya thalibat itu muannas. Nah, jadi kalau sesuatu itu dekat dan dia itu berakal, ya dilihat jumlahnya ya. Kalau mufrad hadza itu untuk laki-laki dan untuk perempuan hadihi. Kalau jauh ya kalau masih dekat juga bentuknya itu jamak dan dia berakal, maka sama-sama menggunakan haula. Ya, kemudian poin yang kedua asmaul isyarat lil ba'idil akil. Kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang jauh, yang berakal. Ya, yang berakal. Ini yang berakal, khusus yang berakal. Ya, yang belum berakal nanti ya. Zalika talibun. Itu adalah seorang siswa. Ya, zalika talibun. Itu adalah seorang siswa. Dan kata yang diisyaratkan itu adalah sesuatu yang jumlahnya satu, jenisnya laki-laki, kemudian dia mufrad ya. Jenisnya laki-laki dan dia mufrad dan jaraknya jauh. Zalika talibun. Adapun jamaknya ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Tullabun itu adalah sesuatu ya, bentuknya jamak, ya, kemudian dia berakal, kemudian dia sesuatu yang jauh, dan dia mudzakkar ya, laki-laki. Ulaika tullabun. Selanjutnya, tilka thalibatun. Itu adalah seorang siswi. Menggunakan tilka ya, karena yang diisyaratkan itu adalah sesuatu yang jauh, kemudian dia muannas dan bentuknya mufrad ya. Jumlahnya satu, tunggal. Kemudian ulaika thalibatun. Ulaika thalibatun. Nah, ini kata yang diisyaratkan itu adalah thalibat. Dan thalibat itu adalah eh, jamak taksir lil akil. Jamak taksir dia jamak, afan bukan jamak taksir di situ ya. Dia jamak muannas salim ya. Tapi dia jamak, yang penting dia jamak dan dia itu berakal. Thalibat itu berakal. Ya, berakal menggunakan ulaika dan dia jamak. Kemudian nomor 3, nah ini kita bandingkan dengan poin yang satu ya, karena sama-sama digunakan untuk sesuatu yang dekat ya. Tapi bedanya nomor 1 itu untuk sesuatu yang berakal, ya, sedangkan nomor 3 untuk sesuatu yang tidak berakal. Nah, perhatikan di situ ada kata hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Rumah itu tidak berakal, tapi tetap sama ya dengan yang berakal menggunakan kata hadza. Hadza baitun, hadza talibun. Sama. Kemudian hadhihi buyutun. Nah, jamak dari kata bait adalah buyutun. Nah,
Kita bandingkan dengan asmaul isyarah lil qaribil akil. Kata isyarat untuk sesuatu yang jaraknya dekat dan berakal. Nah, kalau di atas itu menggunakan haula. Haula itu labun. Sedangkan yang di bawah menggunakan hadhihi. Hadhihi buyutun. Ya bedanya karena di atas itu adalah jamak. Ya, jamak taksir lil akil haula itu. Maka menggunakan haula. Sedangkan yang di bawah adalah jamak taksir li ghairil akil. Jamak taksir yang tidak berakal. Maka menggunakan hadhihi. Dia dihukumi sebagai isim muannas ya mufrad. Ya, walaupun bentuknya jamak ya. Ya, kata isyaratnya tapi menggunakan ya hadhihi. Hadhihi buyutun. Ya, kemudian sayyara ya. Hadhihi sayyaratun. Sayyara itu muannas ya. Jumlahnya satu maka dia menggunakan hadhihi. Selanjutnya bentuk jamaknya hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Jadi bentuk jamaknya tetap menggunakan hadhihi. Hadhihi ya. Karena dia tidak berakal. Jadi tidak menggunakan haula, tidak dikatakan haula sayyarat. Tapi ya menggunakan hadhihi sayyaratun. Karena dia tidak berakal. Baik. Kemudian nomor 4. Asmaul isyarat lil ba'idi ghairil akil. Kata isyarat yang gunakan sesuatu yang jauh yang tidak berakal. Dzalika baitun. Dzalika baitun. Itu adalah rumah. Itu adalah rumah. Bait itu mufrad ya dan dia tidak berakal ya. Mufrad dzalika baitun. Mudzakkar laki-laki. Kemudian baitun ini bentuk jamaknya adalah buyutun. Kita ingin memberikan isyarat kepadanya. Maka kita katakan tilka buyutun. Itu adalah rumah. Kata isyaratnya menggunakan tilka. Ya, karena yang diisyaratkan itu adalah buyut dan buyut itu adalah jamak taksir li ghairil akil. Dia jamak taksir tapi tidak berakal. Lalu kita bandingkan dengan kata yang berakal yang pada poin nomor 2. Ya, ulaika tullabun. Nah, kata yang diisyaratkan di situ adalah tullab. Tullab itu jamak kemudian dia berakal. Maka kata isyaratnya menggunakan ulaika. Sedangkan yang di bawahnya nomor 4 kata isyaratnya menggunakan tilka. Karena kata yang diisyaratkan itu tidak berakal. Selanjutnya tilka sayyaratun. Itu adalah sebuah mobil. Menggunakan tilka karena sayyarah itu adalah muannas ya mufrad. Muannas mufrad ya. Tilka sayyaratun. Itu sebuah mobil. Kemudian jamaknya sayyarah adalah sayyarat. Ketika kita ingin memberikan isyarat kepada bentuk jamaknya sayyarah yaitu sayyarat, maka kata isyarat yang digunakan adalah menggunakan tilka. Ya, jika itu sesuatu yang jauh ya. Tilka sayyaratun. Ya, tidak menggunakan ulaika, tapi menggunakan tilka. Ya. Kalau kita membandingkan dengan poin yang kedua bagian di atas, ya maka dia menggunakan ulaika talibatun. Ya, karena kata yang diisyaratkan itu adalah jamak taksir lil akil. Jamak ya untuk sesuatu yang berakal, talibat ya. Maka tidak dikatakan tilka talibatun. Itu enggak cocok. Tapi ulaika talibatun. Nah, adapun poin yang keempat yaitu tilka sayyaratun. Ya. Maka di sini penting bagi kita untuk mengetahui ya, untuk mengetahui dan menghafalkan juga ya mana bentuk bisa membedakan mana bentuk jamak dan mana bentuk mufrad. Kemudian ketika dia bentuk jamak, dilihat jamaknya itu adalah jamak yang berakal apakah tidak. Ya, karena nanti disitulah kita bisa menentukan kata isyarat apa yang kita gunakan. Ya. Dan sekali lagi yang telah kita pelajari itu adalah kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang mufrad dan sesuatu yang berakal. Sesuatu yang jamak. Nah, adapun untuk yang musannanya maka belum kita gunakan ya. Insya Allah nanti yang bentuk musannanya itu akan kita pelajari pada halaman 100 ya. Halaman 100 pada pelajaran yang ke-18. Itu kita akan belajar tentang penggunaan kata isyarat ya untuk sesuatu yang jumlahnya 2.
Ataupun sekaligus kita di situ diperkenalkan dengan dengan isim atau kata benda yang bentuknya dua. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kita mengubah dari bentuk mufrad menjadi bentuk mutsanna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan untuk terus mempelajari ya durusul lughah ini insyaallah taala. Baik, itu saja akhwati fillah zanillahu wa yang bisa kita jelaskan di pagi ini ya. Semoga nanti yang teman-teman yang berhalangan hadir bisa menyimak rekamannya ya, sehingga dia tidak ketinggalan ya dari apa yang sudah dijelaskan di pagi ini. Itu saja ana akhiri dengan doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.